Saudara-saudari yang terkasih, siapakah sesamaku? Demikian pertanyaan seorang ahli kitab yang bertanya kepada Yesus bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan ini diajukan kepada Yesus setelah Yesus mengatakan, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Perbuatan yang dimaksud Yesus adalah tindakan yang sesuai dengan hukum Taurat yang sudah diketahui dengan baik oleh ahli-ahli kitab, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menarik, karena Injil memberi catatan mengapa ahli kitab bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku?" Dikatakan oleh Injil, alasan ahli kitab bertanya adalah untuk membenarkan dirinya. Jika Injil menulis demikian, maka kita mungkin bisa membayangkan bahwa ahli kitab ini adalah orang yang tahu, tekun, dan setia menjalankan perintah-perintah Allah yang merangkum dalam hukum Taurat, dan lebih spesifik perintah Allah yang diberikan Musa, yakni 10 perintah Allah. Baginya, menjalankan hukum Taurat sudah menjadi jaminan hidup kekal. Dengan demikian, meskipun ada hukum kedua yaitu mencintai sesama seperti diri sendiri, ia merasa sudah melakukannya karena setelah perintah kuduskanlah hari Tuhan atau hari Sabat, semua perintah berkaitan dengan sesama. Ahli kitab merasa ia sudah benar dalam menjalankan hukum, baik mencintai Allah maupun mencintai manusia. Dengan kata lain, dengan bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku?" ia ingin mendapat pujian dan kepastian dari Yesus bahwa hidupnya sudah benar dan layak mendapat hidup kekal. Ia sudah benar dalam hidup menurut pengertiannya. Yesus membuka wawasan ahli kitab dengan menyampaikan suatu perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lewat perumpamaan itu, Yesus menunjukkan bahwa mencintai sesama bukanlah soal melakukan sesuatu kepada sesama sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Jika demikian, maka seorang imam dan orang Lewi yang tidak menolong orang yang mengalami perampokan sudah benar, karena ia tidak menolong orang yang menderita itu karena alasan hukum, yakni najis bagi seseorang bersentuhan dengan mayat. Orang yang dirampok sudah setengah mati, artinya jika tidak didekati, terlihat sekilas sudah mati. Tetapi orang Samaria yang dalam pemikiran ahli kitab adalah orang yang tidak mengenal hukum Taurat, mendekati untuk memastikan, menolong, dan memberi jaminan perawatan. Orang Samaria hanya melihat ada orang yang butuh pertolongan saat itu juga. Dengan bertanya balik kepada ahli kitab, Yesus menawarkan wawasan baru kepada ahli kitab bahwa sesama adalah mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat mereka adalah orang dekat, tanpa melihat golongan atau latar belakang imannya. Menolong sesama secara spontan bukan perkara mudah, karena kita terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan prosedur atau kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan. Kita juga takut menanggung risiko saat menolong orang lain, takut direpotkan, apalagi jika tidak dikenal. Kebijaksanaan dunia itulah yang digunakan sebagai dasarnya. Maka butuh belas kasih untuk melawannya. Itulah sebabnya jawaban ahli kitab saat ditanya balik oleh Yesus mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasih. Belas kasih adalah kekuatan melawan tembok-tembok yang membelenggu
dan memberi keberanian bertindak di luar kebiasaan. Dalam bahasa Santo Fransiskus Assisi yang kita peringati hari ini, sikap sederhana, rendah hati, dan murni adalah sikap untuk melawan kebijaksanaan dunia. Tuhan memberkati.